like, komen, dan subscribe channel ini agar Aksi Mania lebih banyak mengetahui program atau informasi lain yang kami berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Data sangat penting dalam perencanaan pembangunan, termasuk data keluarga. Oleh karenanya, setiap 5 tahun sekali pemerintah melakukan pendataan keluarga yang dilaksanakan oleh BKKBN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Antika Agustin dari Kecamatan Karawang Timur. Pekerjaan saya guru PAUD. Keluarga saya sudah didata. 2 anak lebih sehat, berencana itu keren. Pendataan keluarga dilakukan serentak setiap 5 tahun sekali. Dan pendataan tahun ini dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Selain itu, pendataan juga dilakukan untuk mengetahui potensi dan kendala keluarga Indonesia dalam fungsi vital di bidang kesehatan, pendidikan, serta ekonomi. Pendataan keluarga di Kabupaten Karawang diawali dari pendataan keluarga orang nomor 1 di Karawang, keluarga ASN, hingga pada masyarakat, dan berakhir pada 21 Juni 2021. Kabupaten Karawang mampu mencapai target pendataan sebanyak 597.165 keluarga dan sudah tercatat di BKKBN Pusat. Ingin tahu kisah dan perjalanan pencatatan keluarga tahun ini? Simak podcastnya di Aksi Radio. Aksi Mania kembali lagi bersama saya Muhammad Azmi. Dan seperti biasa kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita. Kita langsung sapa saja narasumber saya hari ini adalah Bapak Dr. Andes Imam Bahanan MM. Betul ya Pak ya? Betul. Nggak salah kan namanya? Insya Allah benar. Dan beliau ini salah satu pejabat di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, khususnya di bidang pengendalian penduduk, advokasi, data, dan informasi. Nah, berarti ini tokoh sentralnya di dinas ini Enggak ya? sentral lah, kalau sentral kepala dinas, cuma memang bidang kami itu membidangi tadi mengenai pengendalian, advokasi, publikasi, termasuk penyiapan data dan penyampaian informasi yang terkait dengan semua program keluarga berencana di Kabupaten Karawang. Berarti konsentrasinya khususnya di bidang salah satunya ya, di bidang pendataan ya Pak ya? Di antaranya yang sedang kita garap adalah pendataan keluarga. Pendataan seperti apa sih Pak sebetulnya? Ya, pendataan keluarga itu jadi kita bedakan ya. Ada yang bilang kata pendataan penduduk, bukan. Pendataan keluarga itu kita hanya memfokuskan kepada sasaran keluarga. Berbeda dengan sasaran ketika Badan Pusat Statistik kan melakukan pendataan penduduk. Kami dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 52 di mana disebutkan bahwa keluarga itu terdiri dari suami istri, ayah ibu anak, ayah anak atau ibu anak. Itu fokus kami adalah keluarga Ya. yang dilakukan. Dan sekarang masih sibuk berkutat dengan pendataan ya? Ya, sejak tanggal 1 April hingga 31 Mei seharusnya itu kami memang sedang ada hajat besar nasional sebetulnya yang disebut dengan pendataan keluarga tahun 2021 atau kita sebut PK21, di mana BKKBN melakukan pendataan keluarga seluruh Indonesia termasuk Jawa Barat dan termasuk Karawang. Nah, karena BKKBN ini adalah institusi pusat ya, horizontal, kami di sini adalah bagian dari pemerintah daerah Kabupaten Karawang tentunya, karena BPKB adalah perangkat kerja bupati yang membidangi urusan BKKBN, maka kami yang melaksanakan itu. Berarti artinya lagi sibuk-sibuknya ya urusan pendataan sampai nggak bisa dibawa keluar ruangan. Kebetulan ini baru selesai. Jadi agak melelahkan ya mantan ya. Jadi PK21 itu 1 April sampai 31 Mei. Kami harus melakukan pendataan di Karawang itu kita punya target sekitar 597.000 kakak sekian lah ya. Nah, kita punya manajemen pendataan di tingkat kabupaten. Kami punya manajemen kabupaten atau posko ya. Kebetulan saya sendiri sebagai penanggung jawab posko kabupaten. Kemudian di tingkat kecamatan ada yang namanya manajer pengelola di tingkat kecamatan. Itu dijabat oleh teman-teman koordinator PLK BPNS yang dari kecamatan.
Kemudian ada yang namanya manajer data. Manajer data ini dijabat oleh teman-teman PLKB non PNS yang memang sehari-hari selain sebagai PLKB juga menangani data. Dan di bawahnya di tingkat desa ada yang namanya supervisor. Supervisor itu bertanggung jawab terhadap pengelolaan atau pengumpulan data keluarga tadi di tingkat desa. Baru di bawahnya ada yang namanya kader pendata. Kader pendata itu satu kader harusnya satu RT. Satu RT harusnya. Kemudian ada beberapa masalah lah ya yang mungkin kita rumit kemarin dengan segala macam dinamikanya. Di detik akhir 31 Mei kita belum mencapai 100%. Alhamdulillah BKKBN mengeluarkan instruksi bahwa pendataan keluarga 2021 ini diperpanjang sampai tanggal 21 Juni kemarin, 2 hari lalu lah ya. Dan kita mampu mencapai 100%. Di Jawa Barat saya kurang paham sampai sekarang kayaknya belum sampai 100%, tapi Karawang adalah salah satu dari 27 kabupaten kota yang memang sudah 100%. Berarti data yang terkumpul sekitar 597 ribu data itu. Data apa aja yang ada itu? Jadi tadi di awal kan bilang pendataan keluarga berbeda dengan pendataan penduduk. Jadi kalau penduduk mungkin seluruh penduduk di situ yang misalkan kos-kosan, kemudian yang pendatang dan sebagainya semua habis di data lah ya. Kalau kami pendataan keluarga itu lebih fokus kepada keluarga. Kenapa? Karena hasil pendataan ini akan menjadi bahan untuk kami melakukan intervensi kegiatan. Jadi hasil PK21 ini nanti sebetulnya pemanfaatannya akan menjadi bahan program BKKBN Pusat. Ya, bukan awalnya ya, artinya prinsipnya seperti itu. Cuma nanti hasil data ini juga bisa digunakan oleh pemerintah daerah, oleh bupati untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya berkaitan dengan pengenalan penduduk dan keluarga bencana di Kabupaten Karawang. Nah, sehingga intervensi program KB itu kan mungkin beberapa teman-teman tahu program keluarga berencana itu sekarang namanya berubah menjadi program Bangga Kencana, pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana. Jadi di situ banyak kegiatan yang terjadi. Siapa objeknya, sasarannya? Dari mulai bayi baru lahir, ya. Malah sekarang karena ada program baru, mungkin sudah pernah bincang-bincang dengan Pak Yuda ya di bidang PKK. Stunting pun adalah bagian dari kami. Siapa yang akan jadi sasaran stunting? Ibu hamil. Kemudian bayi, balita, anak, remaja, pasar musia subur, ya keluarga tadi yang sudah menikah, hingga lansia. Itu bagian dari garapan kami. Dari mana kami tahu bagaimana kami melakukan intervensi program terhadap siklus keluarga tadi, tentunya melalui data yang kita dapatkan melalui pendataan keluarga. Nah, mengumpulkan data atau melakukan pendataan di masa-masa pandemi seperti ini kan sangat sulit ya, luar biasa sulit. Nah, gimana? Kesulitan apa sih yang kemarin ditemukan selama melakukan kesulitan ya? Saya sudah beberapa kali bicara dengan beberapa teman media mainstream ya, online juga. Kemarin yang paling membuat kita sempat stres adalah kami sudah melatih 4.561 kader pendata di 309 desa dan kelurahan. Cuma berbarengan dengan awal pendataan itu dengan kegiatan pemilihan kepala desa. Ini yang kemudian buat kami stres. Kenapa? Kader banyak yang mundur. Kader banyak yang mundur karena kenapa? Merasa kepala desa yang baru terpilih misalkan bukan dukungan dia. Atau ada kader yang merasa saya siap bekerja karena kan ini program BKKBN, program pusat, tapi kepala desa yang baru enggak menggunakan itu. Atau malah ada intimidasi, yang saya dengar malah ya, ada intimidasi kepada kader pendata yang ya kalau kata bahasa Sundanya, mana malah yang mendukung kepala desa yang sekarang kenapa masih bekerja dan sebagainya. Nah, kami agak rumit kemarin, tapi alhamdulillah kita bisa lewati. Solusinya adalah bahwa yang tadinya satu orang mendata satu RT, jadi ada beberapa wilayah satu orang itu mendata sampai satu RW, ada yang mendata sampai 10 RT. Sehingga itu ya di antaranya kesulitannya yang pertama. Yang kedua, pandemi COVID-19 ini mau nggak mau masih ada dan menanjak sekarang, malah menanjak lagi. Petugas pendata mungkin sudah dilengkapi dengan APD itu ya, APD sederhana, masker misalkan atau sarung tangan. Cuma tetap saja ada beberapa warga atau keluarga yang enggan didatangi petugas. Atau sebaliknya, ketika pendata datang di wilayah tersebut sedang ada ada yang terkena,
misalkan di satu RT itu ada satu keluarga atau dua keluarga, karena sehingga petugas kami tidak mau melakukan pendataan itu. Iya. Solusinya memang pendataan sekarang ini ada dua cara, PAPI menggunakan formulir langsung atau dengan CAPI. CAPI itu menggunakan Android HP, Iya. mendata lewat HP. Walaupun mendata lewat HP kan tetap datang ke rumahnya menggunakan HP. Nah, salah satunya itu. Yang ketiga yang menjadi kendala kemarin adalah server. Mohon maaf, kami bukan mau mengambil hitamkan. BKKBN pusat juga mungkin tidak siap, tidak siap ketika berapa juta keluarga seluruh Indonesia harus serentak didata oleh petugas seluruh Indonesia tadi. Iya. Sehingga kelihatannya servernya tidak cukup. Sehingga sering server down, sering servernya tidak aktif dan sebagainya. Nampung datanya begitu banyak. Nah, cuma memang BKKBN pun kemudian melalui BKKBN provinsi ada upaya-upaya lah ya. Sehingga memang walaupun terseok-seok tadi, walaupun berdarah-darah, walaupun kami banyak kendala tadi, kami di akhir sudah mampu mencapai 100%. Alhamdulillah. Iya. Karena mau tidak mau harus kita sebut bahwa dia dari pendataan ini yang kemudian nanti program-program luar biasa akan tercipta ya. Seperti dibilang tadi, hasil data ini kelak akan menjadi bahan, menjadi dasar untuk kita melakukan intervensi kegiatan. Contoh, di satu RT itu misalkan ada 100 keluarga. Dan 100 keluarga mempunyai anak remaja misalkan 30 orang, 30 keluarga. Maka kelak kita punya program yang namanya Bina Keluarga Remaja bagi orang tuanya remaja atau PIK remaja bagi 30 remaja yang ada di RT tersebut. Itu suatu intervensinya. Iya. Nah, bicara soal program, soal kegiatan kan kemarin sempat ramai juga ya terkait dengan program Kampung KB. Oh iya. Nah, untuk saat ini seperti apa nih tindak lanjutnya atau progresnya? Ya, Kampung KB itu adalah program murni Presiden Joko Widodo di 2016 ya waktu itu ya. Kemudian beliau mencanangkan apa sih dasarnya Kampung KB? Kampung KB itu dasarnya adalah menggelorakan kembali program keluarga berencana di Indonesia. Seperti kita ketahui pasca reformasi KB itu agak terpuruk-turun. Orang sudah nggak kenal lagi KB, sudah tidak ada lagi iklan 2 anak cukup misalkan. Yeah. Nah, Presiden Joko Widodo menganggap KB penting. Kenapa kok agak terpinggirkan gitulah ya selama reformasi. Sehingga melalui Kampung KB itu Presiden Joko Widodo mau di setiap kampung, ya di setiap RT maunya. Tapi kami yang ada kemudian setiap desa ada satu Kampung KB yang sifatnya dikelola oleh masyarakat untuk masyarakat, di mana kegiatannya itu bukan hanya melulu program keluarga berencana. Ini yang kadang-kadang saya mau meluruskan, kadang orang salah tafsir. Ada malah kepala desa juga yang salah tafsir tentang Kampung KB. Kampung KB itu bukan milik BKKBN atau bukan milik DPPKB. Kampung KB ini adalah milik masyarakat setempat, di mana semua aktivitas masyarakat atau keluarga di dusun itu, di kampung itu atau di desa itu diakomodir sesuai dengan 8 fungsi keluarga, kemudian menjadi 8 seksi ya, 8 blok ya. Ada lingkungan hidup, ada kasih sayang, ada kesehatan dan sebagainya, ada ekonomi. Nah, maksudnya apa? Di Kampung KB tadi, misalkan seksi ekonomi misalkan ya, bagaimana masyarakat situ melakukan aktivitas ekonomi, misalkan berdagang, misalkan bikin usaha bersama, UMKM yang sekarang dikembangkan oleh Ibu Bupati dan Wakil Bupati misalkan ya. Kampung KB menjadi tempat sarana gitu kan. Termasuk soal ini katanya boleh nggak soal pendidikan, karena itu ada seksi pendidikan. Kalau misalnya ada yang putus sekolah di Kampung KB tersebut, ya ditampung kader-kader tersebut akan mendata hasil pendataan keluarga tadi misalkan ya. Ada berapa sih anak usia sekolah di RT tersebut atau di desa tersebut? Ada berapa sih yang putus sekolah? Yang putus sekolah misalkan diidentifikasi ada berapa orang? Kader tersebut mengajarkan pendidikan dasar di situ misalkan. Ini bukan saingan dari PAUD atau TK misalkan ya. Tapi justru nanti PAUD atau TK yang ada di situ bersinergi bagian atau bersinergi dengan Kampung KB di desa tersebut. Banyak hal yang bisa kita lakukan di Kampung KB. Mudah-mudahan melalui Kampung KB masyarakat setempat di desa tersebut bisa meningkat kesejahteraannya, kemudian bisa lebih tertata
Itu yang mungkin harus dipahami oleh semua pihak, termasuk izin para kepala desa, apalagi yang kemarin baru ya, yang 177 kepala desa yang mungkin belum mendapatkan pembekalan apa itu kampung kami. Ya. Nah, satu lagi pertanyaan Pak Imam, terkait dengan pendataan kemarin itu kan sudah selesai ya, sudah rampung, otomatis sudah ada hasilnya. Selain itu sebagai tabungan atau bank data untuk program-program ke depan, berarti ada juga dong hasilnya. Artinya seperti apa sih taraf kebahagiaan keluarga dari Kabupaten Karawang ini? Ya, yang tadi belum dijawab ya. Hasil pendataan keluarga tadi kita akan mendapatkan pertama adalah data keluarga. Ya. Ada berapa keluarga, satu keluarga berapa isinya, ada anggota keluarganya berapa orang, anaknya berapa. Yang kedua, data keluarga berencana. Artinya keluarga tersebut apakah masih push pasal usia subur. Kalau push berarti sasaran kontrasepsi, sasaran KB, ya kan gitu kan. Nah, yang ketiga adalah ketahanan keluarga, tahapan keluarganya. Apakah keluarga tersebut mampu secara ekonomi? Apakah keluarga tersebut mempunyai usaha ekonomi produktif, misalkan. Nah, yang keempat, kita mendapatkan data stunting, gitu ya. Data stunting dimulai yang tadi saya bilang, ibu hamil, anak bayi, balita yang memang perlu diintervensi. Program Presiden Joko Widodo juga di tahun 2024 kita harus menurunkan stunting, dan itu kemudian yang diamanatkan oleh Presiden kepada Kepala BKKBN Pusat, Pak Dr. Hasto. Otomatis BKKBN sampai ke tingkat bawah juga menggarap itu. Tentunya kita bersinergi lah dengan terkait ya, kayak dinas kesehatan, dinas sosial, pemerintahan kecamatan dan sebagainya. Ya, itu. Nah, ada nggak mungkin kesimpulan yang bisa diambil dari data itu? Nah, kesimpulan dari ambil data tersebut bahwa melalui pendataan keluarga yang kami lakukan kemarin selama 2 bulan lebih kemarin, pertama kita akan mendapatkan data dasar keluarga Indonesia. Yang kedua, data dasar tadi digunakan oleh kita untuk melakukan intervensi program, ya, baik itu program yang memang diluncurkan dari pusat melalui BKKBN maupun program yang diluncurkan oleh Ibu Bupati dan Ibu Bapak Wakil Bupati Karawang. Nah, yang keempat, ketika sudah menjadi bagian program tadi, tentunya goalnya adalah bagaimana kita meningkatkan kesejahteraan keluarga, meningkatkan kemakmuran, meningkatkan meningkatkan taraf hidup warga masyarakat Kabupaten Karawang khususnya. Gitu. Nah, bisa dilihat nggak sih Pak dari data yang diambil kemarin selama kurang lebih 2 bulan pendataan, tingkat kesejahteraan keluarga di Karawang ini udah sampai sejauh mana? Nah, kebetulan gini, karena pengumpulan data itu baru dilakukan sampai tanggal 21. Jadi kita baru dapat 21 Juni kemarin, kita baru mendapatkan angka. Ya. Daftar nama, karena kan hasil pengumpulan data itu kan di online kan ya, ke pusat. Jadi kita baru melakukan rekap angka. Di RT tersebut ada berapa kakak, direkap menjadi satu RW, di RW itu ada berapa kepala keluarga, RW direkap menjadi desa kecamatan, dan kabupaten. Makanya tadi kita baru mendapatkan angka di 597.155 kepala keluarga. Baru itu. Namanya belum tahu. Artinya ini semua ada di online lah ya, gitu kan. Kemudian bagaimana tahapannya atau karakteristik masyarakat Karawang dari sisi ekonomi, dari sisi berapa peserta KB, dari sisi berapa yang punya anak balita dan sebagainya, kita masih olah ini. Yeah. Nah, jadi kita akan olah ini nggak mudah dan nggak bisa cepat, paling tidak dalam tempo minimal 1 bulan. Mudah-mudahan itu sudah bisa mendapatkan bagaimana sih karakteristik masyarakat Karawang, keluarga Karawang dari hasil pendataan keluarga kemarin. Ya, berarti belum bisa disimpulkan. Belum sekarang itu masih harus diolah. Proses yang panjang ya, ada menimbulkan ada tingkat kesejahteraan. Ada kalau berperekapan nanti ada pengolahan, nanti ada analisa, kemudian baru kita akan paparkan mungkin kepada di depan Ibu Bupati dengan Pak Wakil Bupati, kita akan paparkan bagaimana karakteristik masyarakat atau keluarga di Kabupaten Karawang hasil pendataan keluarga kemarin. Oke, Pak Imam, terima kasih banyak untuk waktunya. Mangga. Dan mudah-mudahan sekarang sudah bisa tidur nyenyak berarti ya Pak? Lumayan. Jajaran saya terakhir saya mau mengucapkan terima kasih yang pertama tentunya kepada Ibu Bupati, Ibu Dr. Haji Selika Nurhadiana beserta
Bapak Haji Aib Saifullah, Sarjana Ekonomi, yang kemarin pada saat pencanangan beliaulah 2 keluarga pertama yang kami data. Kemudian Pak Sekda, jajaran para camat, kepala desa dan lurah, tentunya juga para pejuang kami di tingkat kecamatan, manajer pengelola, manajer data, supervisor, dan yang berjibaku tentunya adalah petugas pendata di tingkat RT. Luar biasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas amaliyahnya, karena kan setiap kegiatan yang pertama dilakukan adalah niat ibadah itu. Mudah-mudahan. Terima kasih Pak Imam dan Angsi Mania. Itu dia obrolan saya dengan Pak Imam terkait dengan proses pendataan keluarga di Kabupaten Karawang. Dan juga jangan lupa subscribe channel kami, kemudian share, like video ini sebanyak-banyaknya. Saya Muhammad Azmi undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Berencana itu keren. Gimana Pak, bisa diulangi? Berencana itu keren. Radio siaran sosial dan niaga, akrab di telinga, dekat di hati.